Kalau inginnya lebih konkret bisa misalnya, ini contoh dari kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ini kalau teman-teman jeli ya, ada beberapa tips mengatasi problem kesehatan mental versinya Imam Ghazali. Ini hasil pencermatan saya sekilas saja, sebenarnya masih banyak. Misalnya, untuk mengatasi degradasi moral. Kalau kegalauan hidupmu, stresmu, sakit mentalmu, karena kamu merasa banyak maksiat, banyak dosa, saya terlalu sering maksiat mungkin Pak ya, saya terlalu, terus kamu galau sendiri, stres sendiri gara-gara itu, solusinya dua kata Imam Ghazali. Taubat dan tazkiyatun nafas. Ayo ditobati, terus pelan-pelan kita bersihkan hati kita. Cara membersihkannya, nawa itu tidak mengulang lagi maksiat-maksiat yang kemarin saya jalankan. Dosa-dosa yang kemarin saya lakukan. Ini akan meringankanmu. Jadi taubat itu kan semacam menetralisir segala beban dosa dan kemaksiatan yang selama ini kalian lakukan yang membuatmu stres. Tapi dengan melakukan itu plus pembersihan jiwa, jiwamu akan lebih tenang. Jadi itu tips dari Imam Ghazali. Solusi pertamanya justru taubat. Jangan lupa ini ya. Karena kalau jiwa kita masih kotor, tiba-tiba saya ingin menutup dosa saya dengan puasa, dengan sholat ini itu, ya belum, diawali taubat dulu. Membersihkan wadahnya dulu. Nah ini mengatasi degradasi moral. Kalau teman-teman merasa hampa makna, hampa tujuan, saya bingung ini Pak, hidup saya mau kemana? Saya harus bagaimana menjalani hidup ini? Imam Ghazali menyarankan dua. Zuhud dan qanaah lah. Qanaah itu merasa cukup dengan apapun yang saya miliki saat ini. Zuhud itu kondisi jiwa kita yang tidak lagi tergoda oleh hal-hal duniawi. Ini zuhud. Lu kalau gitu ndak kuliah, ndak kerja Pak. Ya tetap kuliah, ya tetap kerja. Tapi tidak terikat, tidak jatuh cinta pada dunia. Ini membuat kita lebih mudah menetapkan tujuan. Memberi makna hidup. Dibandingkan kita masih tenggelam dalam hasrat ambisi duniawi. Kata Imam Ghazali. Kenapa begitu ya? Hasrat ambisi duniawi itu sering mengecewakan. Membuat kita putus asa. Mari kita terima saja, ya yang kita miliki ini ya sudah. Itu namanya qanaah. Dan tidak mudah tergoda, tidak mudah terpesona oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu ada kata mutiara yang luar biasa dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menyatakan, ya dunya hurri wairi lakot tolak tuka salasatan. Wahai dunia, godalah orang lain saja selain aku. Kenapa? Aku sudah menalakmu tiga. Jadi itu Ali bin Abi Thalib. Nah, itu membentuk jiwa yang zuhud. Saya tidak tahu kalian berani tidak bilang begitu. Wahai dunia, aku sudah talak tiga padamu. Tidak mungkin rujuk lagi sudah. Baik. Ya kalau di usia-usia kalian masih tidak gampang untuk qanaah. Tapi boleh latihan. Intinya bagaimana jiwa kita tidak terikat dengan dunia. Kemudian kalau kita mengalami hampa spiritual, hampa nilai. Tadi kita merasa Pak saya itu kok tidak berharga ya Pak. Apa sih nilai kehadiranku? Imam Ghazali menyarankan dua, riyadhah dan mujahadah.
Riyadhah itu latihan. Sederhananya, ya bentuklah dirimu biar jadi orang yang bernilai, berharga. Jadi riyadhah itu ya amal-amal keagamaan kamu jalankan, maka kamu merasa bernilai dalam hal agama. Bentuk dirimu jadi orang pinter, ya kamu nanti bernilai jadi seorang intelektual. Bentuk dirimu jadi pekerja yang tangguh, yang berkarya produktif, ya nilai dirimu jadi manusia yang produktif. Jadi riyadhah, latihan, ya bentuk. Jangan menunggu dirimu terbentuk. Kamu yang harus membentuk dirimu. Itu namanya riyadhah. Saya nunggu saya Pak, besok siapa tahu saya jadi. Siapa tahu saya jadi. Kalau kamu ingin jadi, bentuk dirimu. Pengen jadi dosen, latihan mulai sekarang. Ngobrol, ngajar kok ngobrol. Ngajar yang enak terus Jadi latihan membaca yang banyak. Itu jadi membentuk dirimu jadi dosen yang berkualitas. Jangan menunggu, jangan nanti kalau saya ditakdirkan Allah jadi dosen kan yo bisa-bisa sendiri Pak. Yo kalau nunggu begitu ya ndak jadi, nanti kamu tiba-tiba jadi dosen beneran terus ndak bisa ngajar, terus bingung waktu ngajar, terus kamu stres lagi. Apalah nilai saya Pak, nanti jadi begitu lagi. Maka riyadhahlah mulai sekarang, latih dirimu. Pengen jadi bisnismen yang sukses, latihan mulai sekarang. Bentuk dirimu, latihan mental ekonominya, ilmu ekonominya di-upgrade, itu namanya riyadhah. Jangan lupa mujahadah, berdoa. Yo, tetap segalanya Allah yang mengabulkan. Terus, kalau teman-teman kesulitan dalam hal pengendalian diri, solusinya kata Imam Ghazali harus ada khauf dan roja. Khauf itu rasa takut pada Allah, roja itu harapan pada Allah. Dua-duanya harus imbang. Baru diri kita terkendali. Karena adanya khauf, maka kita tidak sembrono dalam hidup. Takut Allah murka, takut mendapat siksanya. Itu kan kita hati-hati. Nah, tapi juga tidak hanya takut, kita juga berharap. Karena ketakutan saja bisa melahirkan keputusasaan. Kita tetap yakin Allah sangat menyayangi kita. Allah penuh dengan anugerah pada kita. Itu namanya harapan, namanya roja. Jadi khauf saja bisa putus asa. Tapi tanpa khauf, orang bisa sembrono. Rojak saja orang suka-suka dia, alah dosa ndak apa-apa lah, maksiat dikit-dikit ndak apa-apa. Allah Maha Pengampun. Banyak cerita-cerita orang dosanya 99 itu aja masih diampuni, sampai yang ke 100 kita paling dosa kecil-kecilnya. Ini namanya sembrono, ndak ada rojak. Jadi ndak ada takutnya sama Allah. Isinya harapan saja, membuat kita sembrono, menyepelekan. Maka khauf dan roja ini harus imbang. Terus ya kalau ini ya, kalau kita stres dan frustasi, kuncinya tetap sabar. Mbok sabar. Kita bagaimana caranya, ada tekanan apapun sabar. Sabar itu ada dua ya, ada sabar yang aktif, ada sabar yang pasif. Sabar yang pasif itu ketika kita ditimpa sesuatu. Sabar yang aktif itu ketika kita menjalani sesuatu. Sabar yang aktif itu istiqomah. Sabar yang pasif itu siap menanggung apapun ketetapannya Allah. Nah, kalau teman-teman kegelisahannya adalah cemas tentang masa depan, solusinya adalah tawakal. Tawakal itu berarti sepenuhnya pasrah pada Allah. Iya, tapi setelah didahului ikhtiar.
Kalau teman-teman takut masa depannya suram, yo ayo dirancang sejak sekarang. Biar tidak suram. Setelah dirancang, dijalani, pasrahkan hasilnya pada Allah. Itu namanya tawakal. Kalau belum ada ikhtiarnya, belum bisa disebut tawakal. Jadi kalau teman-teman cemas, yo jangan diam saja, Pak. Masa depan saya gimana, Pak? Yo ayo berusaha. Rancang yang baik, jalani dengan baik. Kalau sudah dijalani, pasrahkan hasilnya pada Allah, itulah tawakal. Nah, itu akan nyaman untuk diri kita.